Tapi akan membahas tentang cegah cemas karena resesi ya. Tabungan emas jadi solusi. Ya, cegah emas karena resesi, tabungan emas jadi solusi. Nah, isu resesi tersebar di mana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, channel Pak B, channel Ahmad Jubeidi. Tidak bosan-bosannya Pak B berbagi atau share ilmu tentang seputar investasi emas. Oke, sebelumnya bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, simak terus, tonton terus, support dengan like, subscribe dan komen. Karena like, subscribe dan komen adalah gratis. Dan ini bisa membantu untuk mengembangkan channel ini dan terus semangat untuk berbagi kebaikan, berbagi ilmu, terus story dan inspirasi seputar investasi emas. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang cegah cemas karena resesi ya. Tabungan emas jadi solusi. Ya, cegah emas karena resesi, tabungan emas jadi solusi. Nah, isu resesi tersebar di mana-mana ya, di berita-berita online, di dunia maya, bahkan ngobrol-ngobrol juga tentang resesi. Apakah Indonesia resesi? Kalau dilihat dari kalau Indonesia masih bertumbuh berarti nggak resesi, tapi di dunia, di global terjadi resesi di mana-mana. Dalam keadaan seperti ini, dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi dunia di dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mungkin untuk menuju ke keseimbangan begitu ya. Masyarakat harus mempersiapkan diri dengan menabung atau investasi emas. Apalah namanya, menabung atau investasi emas sebagai bantalan menghadapi goncangan krisis atau resesi, sebagai dana darurat, sebagai backup, ya, baik itu secara pribadi maupun secara korporasi atau secara perusahaan, itu akan menjadi tetap kuat di masa krisis. Ketika ada bantalan, ketika kita jatuh, ketika korporasi itu jatuh, masih ada bantalannya, masih ada backupnya untuk bangkit lagi, untuk kembali lagi. Kita punya cadangan, misalnya kita sakit, kita tidak berutang, tapi kita mengambil dana yang pernah, misalnya emas ya, pernah disimpan, ditabung untuk recovery. Nah, recovery ya misalnya untuk dana talangan sakit atau ada yang lain sebagainya. Instrumen emas masih sangat menjanjikan dan masih diburu oleh masyarakat sebagai alat pelindung nilai atau safe haven bahasanya. Tadi bantalan itu untuk pelindung nilai. Jadi kalau saham tiba-tiba amblas begitu, hilang, tadinya harganya 1000 per lembar misalnya, tiba-tiba dari 100 rupiah per lembar, kan langsung hilang berapa ratus% kan begitu. Kalau emas belum ada sejarahnya. Dalam jangka pendek memang iya fluktuatif, naik turun iya dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang itu biasanya emas akan naik. Trennya naik berdasarkan sejarah yang pernah ada. Trennya itu naik berdasarkan sejarah yang ada. Sehingga hal-hal yang penting buat kita, hal-hal yang penting buat Anda untuk bantalan, untuk backing backup ya, kehidupan itu menjadi baik. Sehingga tabungan emas jadi solusi. Bagaimana menabungnya? Tabungan banyak macamnya, aplikasinya, tapi ingat, Pak B ingatkan, yang sudah legal, yang diawasi, yang dapat BAPEPTI, maksudnya dapat izin legal, terus diawasi OJK. Ketika terjadi apa-apa itu ada yang menjamin. Jangan investasi tempat yang ilegal, walaupun menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Ketika kita nanti sudah banyak ya saldonya, bahkan sudah banyak, ketika terjadi apa-apa tidak ada yang menjamin. Pastikan yang legal, yang mudah, yang ada kantornya, ya, seperti itu. Oke, tabungan emas merupakan salah satu solusi yang terjadi ketika krisis atau resesi ya. Akan tetapi perlu diingat, tadi itu harus legal, terus dapat imbal hasil yang maksimal karena jangkanya jangka panjang. Sekali lagi tentukan tujuannya, tentukan ringnya waktu. Nah, mau 5 tahun, mau 6 tahun, 10 tahun. Terus berapa
Nah, yang ingin dicapai itu berapa? Nah, tabungan emas bisa diambil sewaktu-waktu ini. Kalau misalnya untuk darurat diambil sewaktu-waktu bisa. Kelebihannya begitu darurat ya. Nah, kalau enggak kan enggak diambil karena tujuannya belum tercapai. Nah, sudah ada konten-konten Pak B yang membahas seputar tabungan emas Pegadaian. Cara membukanya, harganya berapa? Pertama dulu tahun 2000 berapa 20 ya, itu sekitar 7 ribuan itu. 7 ribuan. Terus nanti 8 ribu. Ya anggap aja 10 ribu lah. Itu bisa untuk membeli emas 0,001 gram. Karena sekarang kalau saya mungkin nggak boleh 10 ribu karena sekarang 1 gram lebih dari 1 juta. Selain itu menjadi harga tertinggi ya dalam sejarah dari emas, lebih dari 1 juta per gram. 1 gram itu kecil sekali per gram. Jadi seperti itu. Tuh tentang emas banyak di konten-konten Ahmad Jubeidi. Cari saja Ahmad Jubeidi, playlistnya cara investasi emas bagi pemula banyak sekali. Ya, itu bisa Anda pelajari satu persatu, itu gratis. Ya, setelah dipelajari, dipahami, dimengerti, action nanti kan akan ada masalah ketika sudah action. Pak, kok harus ke cabang, Pak, kemana, Pak, dan sebagainya. Itu ada di situ. Pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar sini, bisa akan Pak B jawab, atau nanti kalau misalnya menarik dan ini ternyata bisa digunakan masukkan dalam konten untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya kemana ada Pak, kalau beli sekarang kan ada yang pemula beli sekarang, terus pada saat besok ambil harga sekarang atau harga 10 tahun yang akan datang. Nah, jawabannya adalah harga hari itu. Jadi ketika harga hari ini itu 1 juta misalnya, 10 tahun yang akan datang ternyata 2 juta buybacknya. Nah, kalau belinya mungkin 2,5 juta misalnya, nah, itu harga 2 juta itu per gram. Itu seperti itu. Ya. Dan tidak ada kalau di tabungan Pegadaian saya yang Pak B tahu itu tidak ada, hanya biaya titip saja. Biaya titip itu berapapun saldonya itu 30.000 per tahun. Tidak ada administrasi yang lain dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau Pak mau mencairkan dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk tunai atau transfer antar bank ya, atau dalam bentuk cetakan emas. Tapi ingat, kalau cetakan emas ada tambah biaya cetak atau biaya order cetak emas fisik. Harganya silakan ditanyakan di cabang Pegadaian atau di penyedia-penyedia online setempat. Itu harganya berapa? Karena ada beberapa pertanyaan, kenapa kok beda ya? Karena terkait dengan mungkin lokasinya atau ordernya atau jumlah ordernya, kan seperti itu. Jadi setiap tempat, tapi acuan harganya itu ada. Seluruh Indonesia Pegadaian itu semuanya sama. Karena real time dan online tiap hari. Sehingga kita bisa melihat apa itu harganya berapa. Harganya berapa. Tapi yang penting adalah komitmen kita jangka panjang, beli, simpan, lupakan. Oke, semoga ini bermanfaat. Jadi cegah cemas karena resesi, tabungan emas jadi solusi ya. Nah, oke. Sedikit demi sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan. Sampai tujuannya tercapai. Jangan bosan-bosan belajar, jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Nah, semoga Pak B diberikan kekuatan, kesehatan untuk semangat menebarkan ilmu. Karena kekuatan, kesehatan, kesabaran. Karena ada beberapa ya biasalah, ada beberapa yang emas itu bukan, silakan saja, itu hak Anda, bukan investasi, bukan ini, imbalansinya nggak terlalu tinggi. Tapi yakinlah itu adalah untuk masa depan kita dan juga minim resiko. Jadi tidak tiba-tiba harga emas 1 juta besok 100.000 itu tidak ada. Paling naik 2.000 turun 10.000, nah, naik lagi 5.000 turun 7.000, naik lagi 10.000, naik lagi kan gitu. Dalam jangka panjang emas itu akan selalu naik. Tapi sudah merasakan dulu tahun 2015 harganya berapa, 2018 harganya berapa, 2023 harganya berapa. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.